Oh, sambil makan ya nggak apa-apa ya, biar nggak sakit ya. Sudah pada siap belum untuk kita sekolah minggu virtual? Sudah pada siap belum? Mama papanya udah ada belum di samping kanan kirinya? Udah. Ya, oke. Sekarang kita mau mulai kebaktian kita ya. Oke. Bentar ya, aku hostnya itu udah bentar ya. Kita mulai ya, adik-adik. Ya. Kalau kakak bilang selamat hari Minggu, semua shalom kakak. Ya, oke. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Shalom, Kak. Iya, semoga sehat selalu ya. Kita mulai ya. Ini lagu pembuka dulu ya kayak. Yang kalau lagu pembuka ini adik-adik nanti akan bergema-gema gitu suaranya ya. Oke, ini banyak yang di waiting room nih kakak host nih, tolong di admin kak. Ya. Oke, yuk sekarang kita nyanyi ya, suaranya yang gede ya, biar sampai ke gereja. Oke, yuk kakak mulai yuk. Emma. Hari ini kakak nggak ada suaranya Kak Wina. Bentar ya. Kak Wina. Hari Minggu, Em. Iya, selamat hari Minggu. Bentar ya. Ngomong ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Pada nggak semangat ya adik-adiknya ya? Pada masih ngantuk ya? Bisa di-unmute ya. Pada ngantuk ya? Iya. Iya. Ya udah kita ulang sekali lagi ya, tapi lebih semangat ya. Bisa di-unmute semuanya ya. Jadi kakak pengen dengar suaranya adik-adik yang manis-manis dan merdu-merdu. Oke Kak Wina, kita mulai yuk. Kenceng ya, suaranya kenceng ya. Hari ini mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Oke. Masih Kak Wina. Adik-adik yang minggu kemarin yang sudah mengumpulkan aktivitas siapa? Coba. Valeri belum ke Marta, mamahnya nggak tahu, bingung. Iya, padahal kakak udah WA ya mamanya ya kak. Ya Ma, nggak apa-apa ya. Tapi untuk untuk aktivitas minggu ini dikumpul ya Valeri. Iya. Yang belum ngumpulin?
Yang belum ngumpulin siapa lagi? Ya nggak apa-apa ya, mungkin disebutkan namanya ya. Ini, kita mau lihat video aktivitas adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitasnya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Mau pada lihat nggak? Mau pada lihat nggak? Muka. Oke, ayo Kak Wina. Tuh, udah pada lihat belum teman-temannya tuh yang udah mengumpulkan aktivitasnya? Yang belum, jangan berkecil hati ya. Nanti kita ada aktivitas lagi. Jadi adik-adik bisa ngumpulin aktivitasnya, ya. Itu pada ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Itunya juga perisainya juga cakep-cakep ya, cantik banget ya. Oke. Sekarang siapa yang udah siap untuk mendengarkan cerita? Iya. Semua pada di-unmute ya, jangan di-mute ya, biar kakak bisa dengar suaranya. Siapa yang udah siap mendengarkan cerita? Saya Kak. Ya, kalau nanti kakak siapa yang sudah siap ini, dia mau menceritakan untuk kelas kecil. Itu di unmute, di mute ya Dek. Jadi suaranya Kak Vini yang cantik, yang merdu bisa kalian dengar. Nah, oke. Kasih jempol manisnya dong. Oke. Ya, itu Kak Vini ya. Kak Angel, Kak. Yang aktif, yang cerita. Yang cerita siapa? Angel. Oh, Angel, maaf ya. Gimana Kak Gak apa-apa. Angel? Ya, kalau Kak Angel sedang bercerita, adik-adik cantik dan manis duduk manis, ya. Ajak mamanya, papanya biar bisa dengar aktivitas lagi. Itu cerita ya. Itunya di mute ya, Dek, biar suaranya kedengaran. Oke? Yuk Kak Angel. Yes, kok nangis? Siapa tuh tidur? Siapa tuh? Makasih Kak Marta, udah kelihatan semua? Bentar ya, kayaknya setting. Nah, udah kelihatan semua adik-adik? Udah. Udah Kak Vini. Kak Angel. Sudah Kak Angel. Oke, udah ini. Kalau misalkan yang belum kenal, ini Kak Angel ya namanya. Oke, sekarang kita mau dengerin cerita. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangan. Mana lipat tangannya? Tangannya masih pada di atas, masih pada garuk-garuk. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, adik-adik sekolah minggu, kelas kecil, dan 1-2 di dalam ibadah online kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkaulah yang memberkati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan pada hari ini, dan kami dapat menjadi anak-anak manis yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah juga Tuhan, teman-teman kami yang belum dapat hadir karena sakit atau berhalangan lain, supaya dapat berkumpul lagi bersama kami minggu depan. Berkatilah juga Tuhan pandemi corona, dan juga banjir yang sedang melanda dunia Jakarta ya Tuhan, supaya dapat segera dipulihkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sekarang Kak Angel mau cerita, semuanya duduk yang manis, semuanya lihat ke laptopnya, ke HP-nya, lihat nih, Kak Angel mau cerita tentang seorang
soal tentang Tuhan Yesus, tapi sebelum itu Kak Angel mau kita baca Alkitab dulu. Ini sih. Siapa yang udah bisa baca? Anak kelas 1-2 harusnya udah bisa baca ya. Iya. Oke. Jadi nanti Kak Angel baca dulu, baru nanti Kak Angel tunjuk kelas 1-2 nanti untuk coba baca. Kalau misalnya nggak bisa, bilang aja, nggak apa-apa. Oke, mulai dari ayat 12 ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Ayat 13, Emma. Kak. Emma bisa? Emma Sinurat? Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyosong. Dia ambil berseru-seru, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Oke. Ayat 14 Kak Angel lagi ya. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Ayat 15, Jeremy Teguh. Jangan takut. Hai putri Sion, lihat rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Oke, terima kasih. Bentar. Ayat 16 Kak Angel lagi ya. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat 17, Sarah. Sarah bisa, Sarah? Atau Rehan? Belum kedengeran suaranya? Ya udah, ayat 17 dibantu Kak Vini. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Oke, ayat 18 Kak Angel lagi. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Ayat 19, Arta bisa, Arta? Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang Kak Angel mau cerita. Sebentar. Nih, lihat nggak di screen? Ini siapa sih? Coba yang adik-adik yang cewek-cewek. Tahu nggak sih dia siapa? Tahu nggak ini dari film kartun apa sih ini? Frozen, Kak. Frozen ya, suaranya let it go, seperti itu. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Yang cewek-cewek? Elsa, benar, Elsa ya. Pada tahu semua kan?
Elsa ini katanya bisa bikin es ya, bisa bikin kastil dari es, bisa bikin kendaraan dari es. Pokoknya dia keren banget, semuanya bisa dibikin dari es, ya kan? Nih, kalau yang cowok-cowok, tahu nggak ini siapa? Ini apa sih nih? Ini banyak banget nih superhero keren. Tahu nggak, ada yang pakai perisai, ada yang pakai jubah, ada yang bisa terbang. Tahu nggak ini siapa nih? Tahu nggak? Mana? Pernah denger Avengers nggak? Mana? Avengers, tahu Avengers? Iya. Tahu dong ya, pasti tahu dong Avengers. Ada Iron Man, ada Captain America. Pokoknya mereka adalah superhero yang keren-keren banget. Ya kan, adik-adik? Nah, coba. Iya. Kalau tiba-tiba superhero itu atau Elsa tiba-tiba datang nih ke rumah atau ke kota kalian. Kira-kira gimana rasanya? Nggak, tiba-tiba diketok-ketok, tok-tok-tok. Halo, aku Elsa. Kira-kira kalian senang, kaget, sedih, atau gimana? Senang dong, ya kan? Pasti senang ya, pasti bahagia langsung. Ayo, masuk. Aku siapin minuman, aku kasih kue-kue, kayak gitu ya. Pasti kayak gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada Elsa, atau ada superhero, atau siapapun yang kalian senengin gitu datang, pasti kalian langsung menyambut, langsung bersuka cita, ya kan? Nah, kalau Tuhan Yesus yang datang, kalian suka cita juga nggak? Kalau Tuhan Yesus misalnya tiba-tiba datang, adik-adik kira-kira bersuka cita atau sedih atau biasa aja deh? Tuhan Yesus doang, Tuhan Yesus nggak bisa bikin es kayak gitu atau kayak gimana? Hah? Bersuka cita, ya kan, bener kan? Pasti bersuka cita. Nah, sekarang Kak Angel mau cerita tentang waktu itu Tuhan Yesus lagi datang ke sebuah kota nih kan, sukacita, seneng, kagum, pasti gitu ya kalau misalnya ada idolanya atau yang kalian senengin datang. Nah, Kak Angel punya cerita tentang Tuhan Yesus yang datang ke sebuah kota yaitu Yerusalem. Nih, judulnya Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Waktu itu lagi masa Paskah, tahu ya adik-adik Paskah? Tahu Paskah nggak? Tahu dong. Biasanya bikin telur, ya kan? Pasti biasanya ada ibadah, ada kebaktian Padang gitu ya. Untuk Paskah, jadi orang-orang Yerusalem itu semuanya juga lagi pada merayakan Paskah. Tuhan Yesus waktu itu lagi ada di sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun, sama murid-muridnya. Nih, ini lihat ya, ini Tuhan Yesus. Sebelah-sebelahnya ada murid-muridnya tuh. Kanan kirinya ada murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus bilang ke dua orang muridnya, ayo tolongin aku, ambilin keledai dong. Katanya gitu, buat tunggangannya dia. Tuhan Yesus tadi mintanya keledai ya, bukan minta kuda, bukan minta kudanil, bukan minta jerapah, tapi Tuhan Yesus minta apa tadi? Keledai. Iya, Tuhan Yesus minta keledai nih ke murid-muridnya. Coba dong ambilin keledai dong di sana gitu. Terus singkat cerita, murid-muridnya balik nih bawa keledai. Ini lihat ya, keledai, tahu kan keledai kayak kuda gitu, cuman lebih pendek daripada kuda dan katanya lebih susah diatur daripada kuda. Tuh, Tuhan Yesusnya nunggangin keledai dan pergi bareng-bareng ke Yerusalem yang lagi merayakan Paskah. Mereka pergilah gitu, murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Lalu sesampainya di Yerusalem, ini udah sampai nih di Yerusalem, dia disambut baik, bersuka cita tadi, karena Tuhan Yesus itu sering membuat mukjizat. Pasti nanya dong, mukjizat apa sih Kak? Mukjizat aku nggak tahu tuh mukjizat apa. Mukjizat itu keajaiban. Jadi kalau misalnya tadi Elsa itu bisa bikin kastil dari es, bisa bikin istana dari es, Tuhan Yesus juga bisa juga punya mukjizat, punya keajaiban yang bisa dia buat. Contohnya adalah Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati waktu itu. Coba bayangin aja, orang yang sudah meninggal, misalnya opungnya udah meninggal, tiba-tiba bisa hidup lagi. Mungkin nggak? Biasanya kalau di dunia ini. Nggak mungkin kan? Tapi Tuhan Yesus bisa. Nah, akhirnya karena waktu itu ingat ya, orang-orang, Tuhan Yesus ini keren banget, dia bisa bangkitkan orang mati. Akhirnya mereka, lihat nih,
akhirnya mereka tuh pada menyambut Tuhan Yesus. Mereka nyarok pakaian-pakaiannya di bawah, terus pakai daun palem. Tuh lihat nih, ada daun-daunan kan yang dipegang. Itu namanya daun palem. Dan daun palem itu dilambai-lambaikan, terus sambil bilang Hosana, Hosana, kayak gitu. Tuh lihat ya, bisa dilihat ya, Tuhan Yesusnya dada-dada, terus habis itu orang-orang lainnya Hosana, Hosana, kayak gitu. Dia menyambut, soalnya ada Tuhan Yesus nih, idolanya mereka yang keren banget. Kayak kalau misalnya kalian tadi menyambut idola-idola kalian, misalnya Elsa datang tiba-tiba, atau tadi Avenger datang, kayak gitu. Nah, terus di sepanjang jalan, terus-terusan Tuhan Yesus disambut-sambut tuh, makin banyak orang datang, makin banyak orang bawa daun palem. Dia menyambut bilang Hosana, Hosana, kayak gitu. Tapi coba lihat di kiri tuh, kalau dilihat di sebelah kiri ada orang yang pakai tutupan kepala, pakai syal merah. Lihat nggak adik-adik yang pakai syal merah di sebelah kiri? Itu kayaknya mukanya nggak senang ya. Kayaknya mukanya yang lainnya pada bahagia, tapi kok dia nggak senang, kayak gitu. Nih, coba kita lihat ya, itu siapa sih sebenarnya? Itu namanya nih orang-orang ini. Coba lihat tuh. Kelihatan ya di screen ya. Orang-orang yang pakai tutup kepala, pakai syal merah itu namanya orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu apa sih, Kak? Kayak gitu kan. Pasti ditanya dong, orang-orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu orang-orang yang seperti orang-orang suci gitu waktu itu zamannya. Kayak misalnya Sintua atau pendeta waktu itu, kayak gitulah sucinya, seperti itu. Tapi kok mereka malah nggak senang ya? Coba nih kalau dilihat tuh, kok mereka kayaknya nggak senang nih, malah marah-marah tuh, sampai berantem sama keledainya. Keledainya juga sebel kan, tuh. Dia sebel karena kenapa sih kok dia iri gitu? Kenapa sih kok Tuhan Yesus disambut-sambut? Kok Tuhan Yesus sampai segitunya sih dielu-elukan kayak gitu? Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, dia suruh mereka pergi dan biarlah orang-orang itu terus memuji-muji aku. Soalnya si orang-orang Farisi ini bilang, berisik banget sih nih orang-orang, kenapa sih pada memuji-muji Tuhan Yesus mulu kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, pergilah gitu, biarlah mereka memuji-muji aku. Kayak gitu ceritanya. Cerita Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem. Nah, sekarang Kak Angel mau tanya. Nih, tadi itu Tuhan Yesus menunggangi apa? Keledai atau kuda? Ayo unmute semuanya. Dengerin yang tadi. Keledai. Ya kan? Bisa dilihat nih yang atas. Keledai. Pintar. Yang atas keledai, yang bawah kuda. Kenapa sih kok Tuhan Yesus pakainya keledai? Kan kerenan kuda. Ya nggak sih? Biasanya kalau pangeran-pangeran atau kesatria biasanya pakai kuda ya. Soalnya kuda lebih cepet jalannya kayak gitu. Tapi kok kenapa sih? Kok Tuhan Yesus maunya pakai keledai aja sih? Karena Tuhan Yesus itu pakai keledai, benar. Pakai keledai karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang rendah hati. Dia itu raja damai. Kalau biasanya kan kalau misalnya kuda itu dipakai buat perang-perangan kan ya. Perang-perangan, terus kayak buat tentara-tentara kayak gitu-gitu yang lagi mau perang. Tapi Tuhan Yesus itu datangnya dengan keledai karena Tuhan Yesus itu raja damai. Dia mau bawa perdamaian, sukacita. Jadi dia nggak usah tuh pakai kuda atau pakai mobil Ferrari atau pakai apa gitu. Dia cuma pakai keledai. Dia adalah Tuhan yang rendah hati. Kayak gitu. Nah, terus tadi daun apa tadi yang dielu-elukan itu? Daun apa namanya tadi? Dan keledai. Daun keledai. Daun palem. Daun palem namanya. Kayak bentuknya kayak daun. Kayak Angel nggak punya juga sih di rumah, jadinya nggak bisa Angel bawa ya. Tapi kayak ginilah kira-kira nih ada di gambar. Kayak daun kelapa gitu ya bentuknya, ini daun palem. Terus sambil ngomong apa tadi dia ngelambai-lambain daun palem? Sambil ngomong apa? Hosana. Hosana, benar Arta, Hosana. Dia mengambil-ambil sambil Hosana. Tapi artinya apa sih?
kenapa sih kok pakai daun palem? Kenapa nggak pakai daun sirih aja? Atau kenapa nggak pakai daun kembang sepatu aja? Atau apa kek? Kenapa sih daun palem? Nih, karena arti dari daun palem itu adalah kemenangan. Artinya kemenangan. Ini sama Kak. Ingat ya adik-adik, nanti kalau Kak Angel tanya arti daun palem apa? Kemenangan. Jadi Tuhan Yesus itu membawa kemenangan. Dan arti Hosana, teman kita ada yang namanya Hosana ya. Harus tahu nih namanya, harus tahu nih arti kata Hosana nih. Artinya adalah selamatkanlah. Oke, ingat ya, tadi daun palem artinya kemenangan dan Hosana itu artinya selamatkanlah. Jadi mereka bilang, Tuhan Yesus selamatkanlah aku gitu, supaya mereka bisa menang kayak gitu. Nah, coba nih adik-adik. Tadi dari cerita Kak Angel, ada 2 tipe orang ke Tuhan Yesus. Yang sebelah kiri tadi namanya orang-orang apa? Coba lihat yang nomor 1. Farisi, pinter Jovanka. Orang-orang Farisi. Tadi orang Farisi itu nggak suka ya sama Tuhan Yesus ya. Iya nggak sih? Mereka tadi bilang, ngapain sih pada muji-muji Tuhan Yesus gitu kan. Tapi yang sebelah kanan tuh dilihat tuh. Mereka mukanya senyum atau cemberut atau kesel. Senyum nggak tuh? Itu yang nomor 2. Coba lihat yang sebelah kanan. Senyum, mereka senang ya. Senyum, mereka semua senang sama Tuhan Yesus. Kira-kira nih, adik-adik itu yang sebelah kiri, yang sebel sama Tuhan Yesus kayak orang-orang Farisi, atau yang sebelah kanan, yang senang sama Tuhan Yesus? Yang kedua ya. Ada nggak di sini yang nomor 1? Yang sebel sama Tuhan Yesus. Aku kesel sama Tuhan Yesus, nggak beliin aku mainan. Ada nggak yang kesel sama Tuhan Yesus? Kasih tahu Kak Angel yang sebel sama Tuhan Yesus kayak nomor 1. Nggak ada ya. Semua adik-adik di sini, adik-adik HKBP Mapang semuanya nomor 2. Selalu senang sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang, menyambut, sukacita, bahagia. Nah, kalau ditanya, gimana sih cara supaya bersukacita gitu? Gimana sih cara menyambut Tuhan Yesus? Apa aku harus bawa daun palem? Apa aku harus pakai keledai untuk menyambut Tuhan Yesus? Nggak kayak gitu, adik-adik. Ciri-ciri orang yang menyukai Tuhan Yesus, yang senang sama Tuhan Yesus adalah rajin sekolah minggu. Siapa yang di sini yang masih, aduh, tadi pagi banget sih, Ma, aku mau tidur lagi, Ma, nggak mau sekolah minggu. Tadi siapa yang pagi-pagi kayak gitu? Jujur. Ayo, ada nggak? Tunjuk jari. Johannes, tadi langsung bangun nggak? Enggak ya. Arta, tadi langsung bangun nggak? Atau males dulu? Tristan masih tadi? Ayo, tadi Tristan langsung semangat atau gimana? Oke ya, pokoknya semuanya itu kalau misalkan senang sama Tuhan Yesus harus rajin ke sekolah minggu, terus rajin berdoa juga, rajin baca Alkitab, tanpa harus susah-susah disuruh mamahnya, papahnya, opungnya. Ayo, siapa nih? Ayo Ivana, ayo kita sekolah minggu, misalnya kayak gitu. Terus, males mama. Kayak gitu enggak, Ivana? Enggak ya, harus langsung mau, langsung seneng kalau ke sekolah minggu, harus seneng dengerin cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Biar kayak tadi orang yang di nomor 2 tadi ya. Orang-orang yang seneng, bersukacita pas Tuhan Yesus datang. Kayak gitu deh. Oke? Kayak gitu aja cerita dari Kak Angel, nggak lama-lama. Sekarang dilanjutkan lagi ke Kak Marta. Masih pada semangat nggak nih adik-adik? Kayaknya ada yang ngantuk, ada yang ini. Pada semangat nggak? Ayo semua pada di-unmute ya. Pada semangat nggak? Halo, kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, Kak. Ya. Jadi itu Kak Angel tadi udah cerita. Jadi adik-adik mau pilih orang Farisi atau mau ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau adik-adik yang mau ikut Tuhan Yesus harus, tadi Kak Angel bilang harus rajin sekolah minggu, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Oke.
Oke, sekarang kita udah selesai mendengarkan cerita dari Kak Angel. Sekarang aktivitas ya, Kak ya? Iya, Kak. Kak Marta, maaf. Tapi sebelum itu, kayaknya di pengumuman dulu. Jadi setiap minggu sekarang adik-adik kita ada, taruh kayaknya stop share screen dulu ya. Masih ada ya screen-nya ya? Masih, Kakak. Bentar. Nah, jadi sekarang setiap hari Minggu adik-adik dikasih pertanyaan, 2 pertanyaan yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Jadi 1 buat kelas kecil, 1 lagi buat kelas 1-2. Jadi makanya adik-adik harus dengerin pas kakak-kakaknya lagi cerita. Nah, sekarang Kak Angel mau ngasih ya 2 pertanyaan ya buat minggu ini ya, sebelum kita masuk aktivitas ya. Tadi Kak Angel kelupaan. Aku bisa nggak jawab? Ayo, siap-siap semuanya, siap-siap unmute. Kalau misalnya yang tahu jawabannya harus jawab ya. Ayo. Dengar, kalau bisa langsung jawab. Tadi orang-orang tadi yang lagi merayakan Paskah dan Tuhan Yesus jalan ke situ itu ada di kota mana? Yerusalem. Kota mana kakak-kakaknya bantuin ya? Kakak-kakaknya bantuin ya. Siapa yang duluan? Mungkin pakai tangan kali, Kak. Biar pakai tangan ya, biar gampang ya. Ulang. Semuanya jangan ada yang ngomong. Pakai tangan dulu, nanti kakak-kakaknya yang pilih. Oke? Semuanya di bawah dulu tangannya. Di kota apa tadi Tuhan Yesus dielu-elukan? 1, 2, 3. Yerusalem gitu. Yerusalem. Siapa tadi, Kak? Coba. Siapa Kak Yesi tadi lihat gak? Yang duluan siapa? Itu ya, siapa, Kak? Si Sarah. Alberga bukan ya tadi? Alberga. Aku lihatnya Alberga tadi. Ya. Oke, Alberga. Karena Alberga duluan. Alberga itu jawab Alberga. Alberga. Apa? Betul. Bisa Alberga. Oke. Alberga dapat ya. Alberga dapat hadiah nanti bisa diambil di gereja ya hadiahnya. Nanti kakak catat. Oke. Lalu masih ada satu pertanyaan lagi nih. Ayo siap-siap. Karena tadi Alberga kelas kecil, sekarang buat kelas 1-2. Yang 1-2 siap-siap. Apa arti daun palem? Ayo, siapa yang mau tunjuk jari? Tadi apa arti daun palem? Coba lihat, Kak. Arta ya? Johannes duluan katanya. Johannes? Mereka minta terkas apa aku dapatkan apa? Kemenangan, Kak, katanya. Kemenangan. Oke, benar. Oke, nanti catat ya, dapat hadiah juga. Karena cuma 2, udah dulu pertanyaannya, tapi nanti setiap minggu ada pertanyaan dan setiap minggu adik-adik bisa dapat hadiah. Jadi adik-adik harus rajin sekolah minggu depan masih ada lagi, minggu depannya masih ada lagi. Tenang aja adik-adik ya, nanti pastiin aja adik-adik mau dengerin dan ngerti apa sih tadi ceritanya gitu. Oke, terima kasih adik-adik. Bisa lanjut ke aktivitas oleh Kak Vini. Halo adik-adik, masih dengerin kakaknya nggak? Ini kayaknya udah mulai bosen. Nah, untuk aktivitas hari ini, siapa yang bisa lihat, yang bisa baca nggak? Yang di share screen-nya Kak Vini? Siapa yang bisa baca? Tulisannya apa? Menghubungi teman melalui video call. Jadi aktivitas hari ini, kan minggu lalu kita udah buat kerajinan tuh, buat menggunting dan menempel. Hari ini aktivitasnya, kakak mau adik-adik menghubungi satu temannya untuk sekedar menanyakan kabarnya melalui video call. Setelah itu nanti dikirim hasil capturean, hasil foto saat menghubungi temannya. Kenapa kita harus menghubungi? Karena kita harus tetap bersosialisasi, kita tetap harus menanyakan sekedar kabar teman, biarpun kita sudah online. Begitu aja aktivitas untuk hari ini. Sudah, saya kembalikan ke Kak Mata. Dapat hadiahnya, Ma. Oke, makasih Kak Vini. Bentar ya. Ya, adik-adik itu aktivitasnya mudah ya.
Adik-adik cuman video call ke temennya, screenshot terus kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Karena kita sekarang sudah selesai, kita mau nyanyi satu buah lagu ya adik-adik. Nyanyi. Doa penutup dengan Kak Angel lagi ya Kak. Yuk, Kak. Oke. Yuk, Kak Wina. Kita nyanyi hari ini harinya Tuhan ya, karena kita hari Minggu, hari-harinya Tuhan. Jadi nyanyinya harus semangat, jangan lemes-lemes. Kak Wina. Di unmute ya, semua unmute. Tuh. Oh, dari segi pertama ya. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bilangnya bandel sekali ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ini Bang. Oke, ya Kak, ke Kak Angel kita berdoa ya. Sudah selesai. Itu untuk persembahan jangan lupa ya adik-adik. Itu untuk mama papanya, itu nomor rekening atas nama KKBP Sampang Perapatan ya. Oke, lanjut ke Kak Angel untuk doa penutup. Oke, adik-adik, mana sekarang lipat tangan? Ayo lipat tangan Bang. Ayo lipat tangan. Tutup mata. Tundukkan kepala, jangan lihat kanan kiri. Jangan sibuk sendiri. Mari kita berdoa, ikutin kata-kata Kak Angel ya. Iya, Kak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Karena kami karena kami sudah melakukan sudah melakukan sekolah minggu online. sekolah minggu online. Berkatilah kami Berkatilah kami supaya kami supaya kami dapat menjadi dapat menjadi anak-anak Tuhan anak Tuhan yang selalu bersuka cita, selalu bersuka cita, rajin ke sekolah minggu, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin berdoa, dan menjadi anak-anak penurut. Dan menjadi anak-anak yang penurut. Berkatilah orang tua kami dan teman-teman kami supaya diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Lagi ya. Adik-adik sehat-sehat selalu.